Cahaya Sunnah. SDIT Cahaya Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan taufik hidayah kepada kita semua. Hari ini kita akan membahas hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Mari kita simak kisah yang disampaikan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berikut ini. Muaz bin Jabal pernah dibonceng Nabi SAW di atas ekor keledai. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Muaz bin Jabal, "Hai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah?" Aku pun, Muaz bin Jabal menjawab, "Allah dan Rasulnya tentu lebih mengetahui hal itu." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda yang artinya, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba ialah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah ialah tidak akan menyiksa hamba yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas mengandung beberapa pelajaran. Di antaranya, yang pertama adalah hak Allah atas setiap hamba ialah mentauhidkannya dalam segala peribadahan. Yang kedua adalah hamba yang mentauhidkannya akan dijamin masuk surga dan terbebas dari siksa neraka. Yang ketiga, salah satu bentuk adat terhadap Nabi SAW ialah mendahulukan ucapannya daripada ucapan selain beliau. Lalu yang terakhir, orang yang mempunyai ilmu bermanfaat wajib menyampaikan ilmunya kepada orang lain, tidak boleh merahasiakan ilmu sehingga terbawa mati. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pada pagi hari ini
kita akan membahas tentang syahadat Rasul. Syahadat Rasul yang berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Rukun syahadat Rasul ada dua. Yang pertama adalah abduhu, yang artinya hambanya. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad hanyalah manusia biasa seperti manusia lainnya. Beliau merupakan hamba Allah yang beribadah kepadanya dengan ubudiyah yang paling sempurna. Rukun yang kedua adalah Rasulullah, yang artinya Rasulnya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang menerima wahyu dan diutus kepada seluruh umat manusia untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah dan beribadah hanya kepadanya. Pengakuan kita terhadap kerasulan Muhammad SAW haruslah diwujudkan secara nyata dalam bentuk pertama, membenarkan semua berita yang beliau kabarkan, baik dapat dipahami oleh akal maupun tidak dapat dipahami oleh akal. Kedua, menaati semua perintah dan menjauhi semua larangan yang beliau sampaikan. Yang ketiga, merasa cukup dengan syariat beliau sehingga tidak menambah atau menguranginya sedikit pun. Sampai di situ saja pembahasan kita. Mohon maaf kesalahan kata maupun perbuatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Manfaat beriman kepada takdir. Apapun yang terjadi di dunia dan yang menimpa manusia telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Semua telah dicatat dengan rapi dalam sebuah kitab pada zaman azali. Kematian, kelahiran, rezeki, nasib, jodoh, bahagia, dan celaka telah ditetapkan sesuai ketetapan ilahiyah yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Dengan begitu, manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang saleh, yang baik, dan muslih, yang berupaya memperbaiki diri dan orang lain. Dia juga akan berusaha keras untuk mencapai cita-citanya tanpa berpangku tangan menunggu takdir. Dengan keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mukmin tidak akan pernah mengenal kata frustasi dalam hidupnya atau berbangga diri dengan apa-apa yang telah diberikan Allah. Ia akan senantiasa tegar dan sabar dalam menghadapi segala ujian kehidupan, juga selalu bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkannya. Di antara manfaat beriman kepada takdir, qada dan qadar. 1. Senantiasa dekat dengan Allah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa dekat dengan Allah, sebab ia yakin bahwa segala sesuatu yang ia butuhkan berada dalam genggaman Allah, sehingga ia hanya bersandar padanya dan mengharapkan kasih sayangnya. Berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada takdir.
Orang itu akan menyandarkan harapannya kepada makhluk, bahkan tidak sedikit yang merelakan dirinya menjadi budak bagi sesama manusia. 2. Bersabar dan tenang ketika menghadapi musibah. Orang yang beriman kepada takdir akan selalu sabar dan ikhlas ketika mendapat musibah, sebab ia yakin bahwa segalanya merupakan ketetapan Allah. Dialah Al-Hakim yang bijaksana. Apapun yang Dia kehendaki pasti mengandung hikmah di dalamnya. 3. Terhindar dari sifat ujub dan sombong. Beriman kepada takdir akan menghindarkan seseorang dari sifat ujub dan sombong ketika memperoleh keberhasilan, sebab ia benar-benar yakin bahwa keberhasilannya adalah semata-mata karena bantuan dan anugerah dari Allah. 4. Menumbuhkan semangat hidup dan keberanian. Kematian adalah salah satu bentuk takdir Allah. Allah menetapkan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang akan mati. Berangkat ke medan jihad tidak akan menyebabkan seseorang mati jika ajal belum tiba. Bersembunyi di dalam rumah tidak akan melindungi seseorang dari kehadiran malaikat maut jika ajalnya sudah ditentukan. Seperti itulah takdir Allah, tidak akan diketahui oleh manusia sebelum terjadi. Hal ini akan memberikan semangat bagi seseorang untuk meraih segala keinginan yang dimilikinya. 5. Tidak mudah putus asa. Allah Maha Adil dan tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Jika kita gagal, maka itu berarti ada sesuatu yang kurang sempurna dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha dan menggantungkan harapan serta doa kepada Allah semata. 6. Menghilangkan sifat hasad. Jika muncul penyakit hasad di hatimu, maka tanyakanlah kepada hatimu, apakah engkau tidak ridho dengan qada dan qadar Allah? Beriman kepada takdir, qada dan qadar akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan sikap sabar dan tenang dalam menghadapi musibah, menjauhkan dari sifat ujub dan sombong saat berhasil, menumbuhkan semangat dan keberanian hidup, menghilangkan sifat mudah putus asa, dan menghilangkan sifat hasad. Demikian dari ceramah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ketika mendapat musibah. Saat seluruh dunia mengalami musibah wabah corona, sebagai muslim, salah satu tanda kuat iman seorang ialah apabila mendapat musibah, ia senantiasa bersabar dan berbaik sangka kepada Allah. Dan di antara ciri orang yang bersabar ketika mendapat musibah ialah ia senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar ia diberi kekuatan dalam menerima musibah tersebut. Adapun doa yang berkaitan dengan musibah di antara ialah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhfir khairan minha. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah hamba pahala dalam musibah ini, dan berilah hamba penggantian yang lebih baik darinya. Sahih riwayat Muslim dan Ahmad. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Apapun yang terjadi di dunia dan yang menimpa manusia telah digariskan oleh Allah Ta'ala.
Semua telah tercatat secara rapi dalam sebuah kitab pada zaman azali. Kematian, kelahiran, rezeki, nasib, bahagia, dan celaka telah ditetapkan sesuai ketetapan ilahiyah yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Dengan begitu, manusia akan berlomba-lomba untuk menjadi hamba yang soleh, yang baik, dan muslih, yang berupaya memperbaiki diri dan orang lain. Dia juga akan berusaha keras untuk mencapai cita-citanya dan tanpa berpangku tangan menunggu takdir. Dengan keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang mukmin tidak akan pernah mengenal kata frustrasi dalam hidupnya atau berbangga diri dengan apa-apa yang telah diberikan Allah. Ia akan senantiasa tegar dan sabar dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Juga selalu bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkannya. Di antara manfaat beriman kepada takdir, qada dan qadar ialah senantiasa dekat dengan Allah. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan senantiasa dekat dengan Allah, sebab ia yakin bahwa segala sesuatu yang ia butuhkan berada dalam genggaman Allah, sehingga ia hanya bersandar padanya dan mengharapkan kasih sayangnya. Berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada takdir. Orang itu akan menyandarkan harapannya kepada makhluk. Bahkan tidak sedikit yang merelakan dirinya menjadi budak bagi sesama manusia. Bersabar dan tenang ketika menghadapi musibah. Orang yang beriman kepada takdir akan selalu sabar dan ikhlas ketika mendapat musibah, sebab ia yakin bahwa segalanya merupakan ketetapan Allah. Dialah Al-Hakim yang maha bijaksana. Apapun yang dia kehendaki pasti mengandung hikmah di dalamnya. Terhindar dari sifat ujub dan sombong. Beriman kepada takdir akan menghindarkan seseorang dari sifat ujub dan sombong ketika memperoleh keberhasilan, sebab ia benar-benar yakin bahwa keberhasilannya adalah semata-mata karena bantuan dan anugerah dari Allah. Menumbuhkan semangat hidup dan keberanian. Kematian adalah suatu bentuk takdir Allah. Allah menetapkan kapan, di mana, dan bagaimana seseorang akan mati. Berangkat ke medan jihad tidak akan menyebabkan seseorang mati jika ajalnya belum tiba. Bersembunyi di dalam rumah tidak dapat melindungi seseorang dari kehadiran malaikat maut jika ajalnya sudah ditentukan. Seperti itulah takdir Allah tidak dapat diketahui oleh manusia sebelum terjadi. Hal ini akan memberikan semangat bagi seseorang untuk meraih segala keinginan yang dimilikinya. Tidak mudah putus asa. Allah Maha Adil dan tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Jika kita gagal, maka itu berarti ada sesuatu yang kurang sempurna dalam pekerjaan kita. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha dan menggantungkan harapan serta doa kepada Allah semata. Sifat hasad jika muncul penyakit hasad dalam hatimu, maka tanyakanlah pada hatimu, apakah engkau tidak ridho dengan qada dan qadar Allah? Apakah engkau mengira bahwa Allah keliru dalam membagi karunia-Nya? Subhanallah, Maha Suci Allah. Dia tidak pernah keliru. Mari kita bersihkan hati kita dari penyakit hasad. Beriman kepada takdir, qada dan qadar akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Menumbuhkan sikap sabar dan tenang dalam menghadapi musibah. Menjauhkan dari sifat ujub dan sombong saat berhasil. Menumbuhkan semangat dan keberanian hidup. Menghilangkan sifat mudah putus asa. Menghilangkan sifat hasad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.